Ya, selamat datang kembali di channel Edukasana School. Sekarang saya akan membahas latihan soal mengenai sudut-sudut berelasi plus pembahasan. Nomor 1, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri berikut. Di sini ada 4 poin A, B, C, D beserta dengan X dan Y-nya masing-masing. Kalian diminta untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri. Yang dimaksudkan itu adalah 6 nilai perbandingan dari sin, cos, tan, sekan, kosekan, sampai kotangan. Masih ingat ya jembatan keledai dari masing-masing nilai perbandingan trigonometri ini? Kalau lupa, saya ingatkan kembali. Demi sami desa, bir sami de sampan. Atau bisa kalian singkat begini, demi sami desa, bir sami de sampan. Supaya lebih logis membuat suatu alur cerita, saminya kita plesetkan menjadi sami sama mindenya kita plesetkan menjadi sampai dan minjem. Berarti menjadi demi sampai desa, mirsa minjem sampan. Ini alurnya tuh kayak gini. Di suatu pulau ada kerajaan dan di situ hiduplah seorang putri namanya Putri Mirsa. Lah, Putri Mirsa ini mau berkunjung ke suatu desa terpencil yang sedang terkena wabah. Di desa tersebut tidak bisa menggunakan kendaraan mobil atau kereta kencana gitu, nggak bisa. Di sana harus menggunakan sampan, sehingga demi sampai ke desa tersebut, Putri Mirsa harus meminjam sampan. Sehingga ini kata-katanya, kalimatnya. Demi sampai desa, Mirsa minjem sampan. Demi depan miring sampai samping miring, depan desa depan samping, Mirsa miring samping, minjem itu dari mide ya, miring depan, sampan samping depan. Jelas ya? Ya, kalian imajinasikan saja ada seorang putri namanya Putri Mirsa. Oke? Ya. Selanjutnya kita bahas yang poin A terlebih dahulu. Poin A min 3,4, sumbu X-nya negatif 3, sumbu Y-nya 4. Kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Ya, grafiknya ini X-nya negatif 3, Y-nya 4, negatif 3,4. Dan sudut yang terbentuk ini sebagai sudut alfa. Sisi miringnya kita sepakati, kita sebut sebagai R. R-nya kita cari terlebih dahulu menggunakan ya teorema Pythagoras, di mana sisi miring itu sama dengan akar dari samping dikuadratkan ditambah depan dikuadratkan. Berarti 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16, 16 ditambah min 3 kuadrat 9, jadinya akar 25, sehingga didapatkan R-nya sama dengan 5. Kalau sudutnya di sini, sudut alfa, depannya berarti 4, sampingnya berarti negatif 3, R-nya 5, sehingga kita bisa menemukan sin sampai kotannya menggunakan rumus tadi. Demi sampai di desa, Putri Mirsa minjem sampan. 4/5, negatif 3/5, sampai kotannya negatif 3/4. Jelas ya? Ya, sekarang yang poin B, 5,12. Sama seperti poin A, kita gambarkan grafiknya terlebih dahulu. Grafiknya X-nya 5, Y-nya 12. Berarti di kuadran 1. Oh ya, kalau yang tadi di kuadran 2 ya. Sehingga cos negatif, tan negatif, sekan negatif, kotannya negatif. Grafiknya sudah kita gambar, tapi R-nya belum ketemu. Kita cari R-nya, sama langkahnya. Kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Sisi miring sama dengan ini, akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12 sama dengan 144 ditambah 25, 1 akar 169 sama dengan 13. Sudutnya sudut alfa di sini. Depannya berarti 12, sampingnya ini 5, sisi miringnya 13. Sehingga sin kostannya kita ketemu. Karena di kuadran 1 berarti semuanya bernilai positif. Jelas ya? Sekarang yang C. 12, negatif 16. Setelah kita gambar 12-nya itu X, ini X-nya 12, Y-nya negatif 16. Berarti titiknya di sini, kita tarik ke titik 0,0, diperoleh
sudut alfa. Ini di kuadran 4. R-nya sama, belum ketemu, kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Sisi miring sama dengan akar dari negatif 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 256 ditambah 144 sama dengan akar 400 sama dengan 20. Alfanya di sini, depannya 16, sampingnya tadi 12, berarti miringnya 20, sehingga kita ketemu sin kostannya. Karena di kuadran 4, maka semuanya negatif kecuali cos dan juga sekan, bernilai positif. Yang terakhir, negatif 15, negatif 8. Negatif 15, negatif 8 berarti X-nya negatif 15, Y-nya negatif 8. Di sini ya. R-nya kita cari dulu. Sama, menggunakan teorema Pythagoras sehingga ketemunya 17. Alfanya di sini berarti depannya negatif 8, sampingnya negatif 15, R-nya 17. Sehingga kita ketemu sin kostannya. Karena di kuadran 3, maka semuanya negatif kecuali tan dan juga kotan. Positif. Jelas ya sampai sini? Ya, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Diketahui sin alfa sama dengan negatif 8/17, alfa di kuadran 4 tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Nilai-nilai trigonometri yang lain, ini berarti ke-6 nilai trigonometri yang sin, kotan sampai kotan, kecuali sin, karena sinnya sudah ketemu. Berarti kita tinggal mencari kotan, sekan, kosekan, kotan. Saya tampilkan lagi rumusnya yang Putri Mirsa tadi. Demi sampai di desa, Putri Mirsa atau Mirsa minjem sampan. Terlebih dahulu kita gambarkan, karena di kuadran 4 berarti nanti grafiknya di sini. Sinnya, alfanya di sini. Sinnya min 8/17. Sin itu demi, depan. Min 8, sampingnya 17. Berarti X-nya berapa, Bu? Ya, X-nya kita cari dulu menggunakan teorema Pythagoras. Nih, berarti sisi miring dikurangi yang depannya. Berarti 17 kuadrat dikurangi negatif 8 kuadrat. 289 dikurangi 64, akar 225, sehingga ketemu X-nya 15. Kalau sudah ketemu semuanya, 3 item, yang samping, depan, miring, kita bisa cari sin, cos sampai kotannya, karena sinnya tadi sudah ya. Karena di kuadran 4, berarti yang positif hanya cos dan sekan. Jelas ya? Ya, kita lanjutkan ke soal yang serupa. Diketahui cos alfa sama dengan negatif 12/13. Alfa di kuadran 2. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri yang lain. Yang lain maksudnya berarti selain cos, yaitu sin, tan, sekan, kosekan, sampai kotan. Ini singkatannya dari sampai di desa, Putri Mirsa minjem sampan. Terlebih dahulu kita gambarkan grafiknya, karena di kuadran 2 berarti di samping kiri atas ya. Samping kiri atas. Cos alfa, cos itu sami, samping per miring, sampingnya berarti ke sini, negatif 12, miringnya 13. Berarti Y-nya berapa? Kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Y itu berarti sisi miringnya dikurangi X-nya. 13 kuadrat dikurangi negatif 12. Negatif 12 kuadrat. Negatif 12 kali negatif 12 sama dengan 144. Berarti 169 dikurangi 144, hasilnya akar 25 sama dengan 5. Depannya 5, sampingnya negatif 12, miringnya 13. Sehingga kita ketemu sin, tan, sekan, kosekan, sama kotannya sebagai berikut. Karena ini di kuadran 2, berarti yang positif hanya sin dan kosekan. Jelas ya sampai sini? Ya. Untuk nomor selanjutnya, silahkan tonton di video selanjutnya. Ya, semoga bermanfaat.